kita langsung mulai aja ya untuk misalnya diskusi mengenai evaluasi proyek kita yang sudah terselenggara kemarin. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dibantu oleh Zia sebagai moderator dalam FGD ini, dan kita akan mengawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama yaitu terkait dengan pertanyaan yang pertama itu terkait dengan pertanyaan kayak sejauh mana sih kayak proyek kepemimpinan ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti itu. Mungkin ada dari saya dulu itu untuk proyek kepemimpinan yang telah dilakukan cukup untuk mencapai tujuannya, di mana telah berhasil membuat adanya perubahan pada diri peserta didik yang awalnya mungkin masih bingung gimana arah karir mereka setelah SMA seperti apa gitu kan ya. Nah setelah kita memberikan proyek kepada mereka, di mana proyek kita kan langsung individu ya untuk bisa memberikan arahan yang bimbingan perihal karir kepada siswa konseli kepada peserta didik tersebut. Mereka udah punya arah nih bagaimana setelah SMK, apakah mau kerja, apakah mau kuliah gitu kan ya. Dan dari situ pun mereka udah tahu kalau misalkan kerja seperti ini, untuk kuliah seperti ini. Jadi alhamdulillah sih ada gambaran gitu untuk mereka gitu setelah masa SMK gitu. Oke, baik, berarti kalau misalnya proyek ini tuh sudah bisa dikatakan telah mencapai tujuannya ya. Apalagi di sekolah sama di sana itu kayak bidang karir itu menjadi suatu masalah yang cukup krusial dan keren banget, berarti proyeknya sudah memberikan manfaat yang tepat gitu ya. Terus mungkin ada lagi kalau misalnya ada tambahan dari orang lain kayak bagaimana udah tercapai belum sih, terus apa yang mungkin kegiatan itu sudah tercapai. Apakah dengan terselenggaranya kegiatan proyek karir kalian ini memberikan manfaat ya sih untuk si guru BK-nya atau bagi orang-orang di sekitar sana? Pasti memberi manfaat sih, dimana adanya proyek kita ini tentu memberikan bantuan juga gitu kan bagi guru BK untuk bisa memberikan penanganan pada peserta didik. Mungkin peserta didik mendapatkan berbagai macam referensi lah gitu kan ya, bisa dari guru BK. Nah dengan adanya kita juga pastinya ada juga referensi dari kitanya, ilmu guru kita mungkin dari pengalaman yang berbeda, mungkin dari guru BK seperti ini, dari kita pun seperti ini. Jadi peserta didik itu mendapatkan banyak informasi untuk perihal hal tersebut. Nah gitu, jadi si peserta didik menjadi subjek utama yang mendapatkan manfaat atau tujuannya bisa tercapai. Kalau dari guru BK mungkin ini nggak sih, kayak misalnya kita turut memberikan bantuan kepada guru BK untuk menyelenggarakan layanan bimbingan karir ya, karena kan di sana tuh memang peran BK-nya sangat butuh tapi cukup sedikit ya. Oke. Lalu nih masuk ke pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana sih tingkat kepuasan kita nih terhadap hasil akhir dari proyek ini. Menurut kalian gimana? Untuk tingkat kepuasannya, untuk tingkat kepuasan sih cukup signifikan sih ya. Gimana kayak penjelasan kayak seperti tadi, bahwasanya kita telah memberikan suatu manfaat kepada peserta didik dan juga buat sekolah gitu kan ya. Pada dasarnya kita telah memberikan bimbingan kepada peserta didik bagaimana sih untuk bisa menyusun karir mereka, apalagi setelah SMA ini. SMA kan mungkin ditujukan untuk kerja gitu kan, untuk langsung kerja, tapi ada juga siswa yang pada dasarnya pengen yang kuliah juga gitu kan ya. Nah dengan adanya proses pembinaan ini tentu mereka terbantu bagaimana untuk misalnya pengen ada yang kerja, ternyata daftar kerja itu seperti ini, harus menyusun CV seperti ini, untuk mencari lowongan kerja itu seperti ini. Terus untuk yang mungkin pengen kuliah bisa terbantu kan, ada misalkan untuk kuliah itu ada jalurnya, misalkan untuk SNMPTN, SBMPTN gitu kan ya, ataupun jalur mandiri, ataupun misalkan saya tuh punya keinginan seperti ini, kemampuan seperti ini, dan kiranya jurusan dan kampus mana yang bisa menyalurkan bakat saya pribadi gitu sebagai peserta didik gitu. Oke, berarti hasilnya
Jadi ada seberapa ini sih konseling itu mengikuti kegiatan konseling karirnya itu sekitar 15 peserta didik dan 30% dari 50 orang. 50 orang satu seminar yang waktu kita latihan sebagai project. Oh jadi waktu pertama kali kita sebelum ke lapangan itu menyebarkan instrumen terlebih dahulu ya. Lalu hasilnya ada 30% peserta didik yang ingin melakukan kegiatan konseling. Oh cukup banyak ya terkait dengan keinginan siswa untuk melaksanakan konseling. Oke deh kalau gitu berarti ada tambahan lagi ya di sesi kepuasan. Oke boleh bisa di next. Oke pertanyaan berikutnya ya. Apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi di sekolah tersebut? Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya udah di deskripsinya pada awal bahwasanya proyek kepemimpinan ini telah berhasil gitu mengatasi permasalahan yang ada di sekolahan. Nah terbukti di mana permasalahan yang awalnya banyak peserta didik yang bingung gitu kan habis oleh SMK ini di SMK itu harus kemana gitu kan ya, apakah mereka kerja ataukah mereka kuliah lagi gitu kan. Jadi kita berdasarkan pada pertama itu seperti bagaimana tekniknya gitu ya, kayak apa sih keinginan dari mereka gitu kan ya, terus apa yang telah dilakukan oleh mereka nya. Nah dari situ kan udah tergambarkan tuh apa sih keinginan mereka dan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Nah dari situ tentu proyek ini di tempat kosong itu memberikan arah bahwa sebenarnya kamu keinginan kamu seperti ini, baiknya kamu bisa untuk bekerja karena mungkin kebutuhan ataupun karena mungkin ada berbagai macam faktor. Tapi mungkin keinginannya masih kuat juga bisa untuk kuliah. Tapi sekarang juga ada opsional di mana ada opsi kerja dan kuliah juga bisa nih, di mana ada yang mengambil kelas pekerja gitu untuk kuliah. Itu sih jadi emang cukup mengatasi permasalahan yang ada di sekolah tersebut ya, ataupun tempat kita mengadakan proyek kepemimpinan ini sih. Oke, berarti udah terjelaskan deskripsi ya. Mungkin bisa juga nih kayak penambahan kan kita ngasih instrumen di awal dan instrumen di akhir kan. Nah kan kita bisa melihat nih kayak ada ngasih peningkatan dari instrumen itu. Kan bisa dimasukin kali ya. Untuk hasil instrumentasinya kayak berapa persen kematangan kan sesuai di awal. Terus variasi lainnya jadi berapa persen. Jadi nanti bisa dilihat kayak efektif nggak sih. Dia lebih enak dilihat juga gitu kan, yang lebih jelas gitu ya. Itu ya catatannya. Oke, terima kasih. Kan ada lagi? Cukup ya untuk 3 ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan keempat nih. Menurut kalian kayak seberapa efektif kayak tim project dalam berkomunikasi dan berkoordinasi selama pelaksanaan project? Ini kayaknya lebih ke teknis kita sebagai panitia kali ya. Untuk setiap anggota itu memiliki pemahaman yang jelas tentang proyek yang kita lakukan ini, dari mulai tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, lalu juga ada briefing dari mulai pertemuan awal, dan juga membantu memastikan bahwa setiap anggota itu berada pada tujuan yang sama dan di jalur yang sama. Lalu untuk kerjasama antara semua anggota itu berjalan dengan baik juga. Timnya kita alhamdulillah kompak berkontribusi dan melakukan tugasnya secara efektif. Oke, berarti secara komunikasi efektif ya sudah dilakukan. Mungkin boleh ditambahkan juga kayak misalnya kan ini kan dari segi komunikasinya. Mungkin dari segi peran panitianya apa aja sih? Oke, untuk peran panitianya kita kan ada 6 konselor ya. Nah, dari 6 konselor ini kita diberikan 1 siswa konseli, ada juga yang 2 konseli. Nah, ada 2 orang yang memegang 2 konseli mengenai perencanaan dan ada 4 orang lagi yang menangani 1 konseli. Seperti itu. Oke, berarti perannya emang ada khusus di proyek kita itu ada 6 konselor. Ada yang menangani 2 konseli, ada 1 konseli. Kalau misalnya dari sisi kepanitiaan proyeknya bagaimana bentuk komunikasi? Mungkin bentuk komunikasinya lancar ya, maksudnya kayak tidak ada miskomunikasi yang bikin salah paham atau gimana, cuman
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kayak misalkan data-data kita yang dibutuhkan hari itu agak sedikit terhambat atau kurang kayak gitu sih. Berarti harus ini ya meminimalisir komunikasi ya. Tapi sejauh ini aman aja kan ya. Boleh. Di kelompok kita sendiri kan selain menjadi konselor, kita juga ada peran lain, itu ada tim pengembang web dan tim pengembangan multimedia buku. Jadi ada 2 orang untuk mengembangkan web yang memang sudah passionnya itu di bidang IT seperti itu. Jadi mereka khusus untuk mengembangkan web counseling kayak gitu. Dan ada juga tim pengembangan buku yang menyusun buku mengenai teoritis mengenai teknik konseling yang kita gunakan ketika konseling dilaksanakan seperti itu. Jadi peran kita juga sangat krusial gitu loh, sangat penting gitu, dan ada beberapa peran tapi kita berhasil melaksanakan hal tersebut. Kecil. Kita berhasil melalui kayak tim komunikasi kan, kalau misalnya miss sedikit kan bisa cocok antara anggota ya, tapi itu bisa melalui semua itu, baik di peran panitia maupun peran kita sendiri project. Oke, kalau gitu mungkin ada yang lagi yang mau sampaikan untuk komunikasi. Untuk komunikasi sih kemarin kita alhamdulillah berjalan dengan baik gitu kan. Kita kan di sini kan tim konseling alhamdulillah komunikasinya baik dari sisi anggaran yang kita butuhkan. Ini komunikasinya kita sudah sesuai fungsinya masing-masing, dan tadi pula sudah disampaikan oleh Nabila itu kan. Untuk web sendiri kemarin respon dari Ibu Dini selaku guru pamong atau senior PK di sana cukup senang gitu kan dengan apa yang web telah kita kembangkan. Respon beliau alhamdulillah sangat senang ya. Mungkin ada sedikit revisi gitu kan untuk layanan-layanan yang akan disesuaikan ke depannya yang akan dibutuhkan. Sejauh ini kalau komunikasi sih kita berjalan aja semuanya, tidak ada komunikasi yang negatif yang bisa menghambat pelaksanaannya sendiri. Sejauh ini cukup baik gitu ya. Walaupun ada hal sedikit atau tantangan, alhamdulillah kita bisa selesaikan ya dengan baik ya. Dan nanti kita bisa menghasilkan gitu goals yang alhamdulillah gitu kan ya. Oke, berarti selain komunikasi antar tim, kita juga udah efektif ya komunikasi dengan mitra sekolah. Benar sekali. Oke, makasih ya. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke pembahasan terkait kayak seberapa baik sih ya kalian bisa menilai gitu kan, karena kita kayak seberapa baik sih kayak project ini tuh project ini kayak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Kan sebelum kemudian kita bisa Jadi kalau untuk seberapa baiknya mungkin bisa dipresentasikan dari 100 itu mungkin 80% ya, karena kan ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan juga dan belum kita selesaikan. Lalu dari mulai perencanaan, terus persiapan dilakukan dengan baik sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan. Dari mulai rapat awal briefing dilakukan tepat waktu, memastikan bahwa semua tim itu memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan rencana proyek yang kita lakukan. Nah, tetapi pada penjadwalannya ada pengaturan waktu dan keterlambatan dalam pemunduran pelaksanaan kegiatan konseling. Nah, sehingga kegiatan kita ini yang awalnya plan A itu kita akan melakukan sesi konseling di jam siang di setelah kegiatan pertama dilakukan. Tetapi karena plan itu tidak memiliki waktu melihat siswanya, yang mungkin tidak akan kondusif ketika kita melakukan itu di plan A, karena siswa pasti terkuras energinya, terus juga mungkin akan menurun antusiasnya untuk melakukan kegiatan konseling individual. Nah, maka dari itu kita melakukan tim B, plan B itu kita melakukan sesi konseling di waktu bersamaan ketika proyek kepemimpinan lainnya seminar dilakukan. Jadi ada 8 konseling di mana 4 siswanya kita melakukan konseling sesi pertama, lalu untuk sesi keduanya 4 siswa lagi untuk melakukan sesi konseling kedua. Oh gitu, berarti emang rencana yang kita udah buat yang kayak plan A sama plan B akhirnya terrealisasikan juga, tapi dengan alasan ya waktu itu yang terkendala di waktu. Oke, udah keren
penjadwalan ini suatu hal yang urgent tapi terkendali dengan baik, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu kayak sejauh mana sih proyek ini memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kita? Proyek ini tuh udah dikatakan menyesuaikan persyaratan dan spesifikasi yang seperti kita inginkan gitu. Nah, yang pertama itu kita melakukan pre-assessment atau mengenai identitas kepada konseling. Jadi sebelum melakukan konseling itu kita melakukan pendataan gitu, pengkondisian kepada siswa untuk mengisi data-data mereka. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada peserta didik dan melaksanakan kegiatan konseling karir. Nah, setelah itu kita juga melakukan validasi media, karena kita membuat web, membuat buku. Nah, kita melakukan validasi kepada siswa, kepada guru sebagai praktisi dan kepada dosen. Nah, lalu juga kita melakukan verifikasi dan post-test untuk mengetahui bagaimana sejauh mana pemahaman siswa terhadap kegiatan kita atau terhadap kegiatan kita yang kita lakukan. Lalu ada penyebaran angket. Nah, penyebaran angket ini mengenai kepuasan dalam kegiatan konseling individual karir. Oke, berarti rencana yang kita udah susun gitu ya, mulai perencanaan sampai dengan instrumentasi media yang digunakan, bahkan sampai dengan validasi dan kepuasannya pun udah terlaksana ya. Oke, kayak gitu. Lalu nih, apakah proyek ini tuh berhasil dalam memanfaatkan kayak sumber daya yang tersedia secara efektif gitu di sekolah ini? Kalau dalam proyek kita kali ini itu sebenarnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekolahnya itu masih, karena mungkin karena sekolahnya masih sekolah baru ya, jadi ruangan BK-nya itu masih terbatas, jadi kita harus melaksanakan setting ruangan BK yang belum memadai gitu. Menurut saya belum memadai karena memang dari segi karena ruangan BK-nya belum ada, jadi makanya kita hanya memanfaatkan perpustakaan sama ruangan yang di sampingnya. Terus untuk sesi konselingnya pun alhamdulillah berjalan lancar, tapi menurut saya kurang kondusif karena ruangannya yang kita pakai yang sebelahnya itu karena dalam satu ruangannya jadi suaranya masih saling tabrakan gitu. Berarti secara nggak langsung kayak fasilitas di sana tuh ngaruh ya ke proses proyek kita, kayak proses individunya, kayak masih terdengar kayak masalah dari konseling yang satu, konseling yang dua gitu ya. Oke, mungkin kita meminimalisir atau mencari solusinya itu kemarin kita juga kayak ini ya, kayak misalnya konselingnya di ujung, terus satu konseling di ujung, dan menurut aku sih itu bisa meminimalisir kayak dampak yang terjadi dari sumber daya yang terbatas ini ya. Jadi walaupun ada keterbatasan, tetap kita mengkondisikan agar berjalan baik. Iya betul. Terima kasih juga buat logistik yang udah dan rekan-rekan semua yang udah mengkondisikan tempatnya seperti itu. Lalu nih kalau misalnya tadi kan terkait dengan sumber daya fasilitas gitu ya. Nah lalu kayak bagaimana sih apakah hal tersebut itu kayak memberikan bagaimana kayak tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proyek ini? Kalau partisipasi dari kontribusi dari pihak pemangku atau sekolah yang tempat kita proyek ini melaksanakan proyek ini, menurut saya mereka sangat efektif di dalam kampanye ini yang selalu setia membantu kita jadi naung kita juga. Terus pada saat kita observasi, meskipun di observasi kita tuh gak sesuai jadwal yang kita sesuaikan, tapi karena emang sekolahnya masih libur kan, jadi tapi pada saat kita datang dari pihak pemangku sekolahnya pun menyambut kita dengan baik dan bersedia untuk melaksanakan proyek di tempat mereka. Berarti memang sekolah mitra itu menerima kita dengan baik ya. Terus kayak dari segi komunikasi dengan punya, terus berpartisipasi, apalagi kayak kan membantu kita dalam proses pembukaan sampai penutupan kegiatan juga ya. Dan emang dari pihak sekolah pun antusias ketika kita akan mengadakan proyek di situ kan, dimana juga di situ sisi lain membantu yang namanya peserta didik, dan di sisi lain juga kita bisa memberi nasihat ke kita gitu kan untuk proyek pembimbingan ini. Jadi emang ada simbiosis mutualisme lah di antara kita dan pihak sekolah sih gitu, untuk proyek ini. Betul. Berarti di sisi lain
melihat situasi dan kondisi lagi di sekolahnya, ternyata nggak memungkinkan untuk melaksanakan plan A, jadi kita mengambil plan B. Jadi menurut saya itu manajemen risiko yang baik karena kita udah meminimalisir risiko yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi kita udah menyediakan 2 plan. Setidaknya kalau plan A nggak bisa direalisasikan, jadi kita mengambil plan B. Seperti itu. Berarti kita udah menerapkan juga ya bagaimana sistem manajemen resiko. Baik gitu. Sip. Selanjutnya nih untuk pertanyaan selanjutnya kayak apakah proyek ini memberikan dampak yang signifikan atau manfaat yang diharapkan seperti itu? Di sini menjawab kalau dari manfaat yang diterima gitu, itu bagi peserta didik sendiri, bagi konselor sendiri sangat menerima dampak yang signifikan dan bermanfaat pastinya, karena dengan adanya konseling ini mereka tuh merasa terbantu, mereka jadi menemukan minat bakat mereka itu jadi ditemukan di situ. Karena ada beberapa siswa yang saya tangani khususnya itu belum menemukan impiannya itu apa, harapannya apa, sampai ketika saya gali kemudian muncul di situ minat dan bakatnya, jadi sangat terbantu gitu. Begitupun dengan konseling lain. Nah, sedangkan untuk pihak sekolah sendiri jadi tahu nih, jadi bisa mengidentifikasi karir siswanya yang kita konsoli gitu, jadi sangat membantu perbaikannya juga pastinya. Dan selain itu bagi kita sendiri juga sangat bermanfaat karena kita bisa menginformasikan keilmuan yang kita dapatkan di perkuliahan itu ke tempat yang seharusnya pada konseling di sekolah. Oh, berarti proyek kita tuh kayak ada 3 komponen manfaat ya, kan misalnya bisa dirasakan oleh si peserta didiknya, terus bisa dirasakan oleh guru BK-nya, apalagi kita sebagai mahasiswa PPG yang memang berusaha untuk mengabdikan melalui proyek dan mengembangkan karya siswa seperti itu ya. Oke, kalau kayak gitu, mungkin selanjutnya nih, sejauh mana kayak proyek ini tuh memperhatikan faktor keberlanjutan atau dampak dari lingkungan? Faktor lingkungan dan keberlanjutan. Kalau dari proyek kita kan tentunya sangat memperhatikan kedua hal ini, karena hal itu bisa dibuktikan dengan kita membuat web konseling yang dimana lebih mempermudah gitu siswa-siswa yang ingin konseling bisa menggunakan fitur ini, jadi nggak langsung bisa menemui konselor, jadi ada pilihan-pilihannya seperti itu. Ini tentunya sangat memperhatikan faktor keberlanjutan ke depannya, karena dengan teknologi ini semakin terdepan gitu, yang biasanya konselor ini harus mendatangi konselnya secara pribadi yang tradisional, ini konseling bisa loh gitu memilih untuk konseling dengan melalui web ini, dan ini juga sangat memperhatikan dampak lingkungan tentunya gitu. Selain itu juga kita memberikan konseling ini dengan memperhatikan aspek kesejahteraan holistik bagi siswanya gitu, termasuk aspek lingkungan yang bisa memperhatikan kesejahteraan dari peserta didik yang kita gunakan gitu dalam konseling. Oke, berarti kayak proyek kita tuh bisa dilanjutkan ya kan, harus individual, terus kita sudah membuat web, apalagi buku juga kita sudah buat, jadi bisa dimanfaatkan oleh guru BK gitu ya, bahkan bisa dijadikan atau referensi bagi guru-guru yang lain yang mau melakukan konseling individual. Oke deh, berarti luar biasa banget ya kelompok ini, semua digarap. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kayak tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini? Untuk kita membicarakan tingkat pastinya sudah dijalankan baik, sangat baik malah. Kenapa? Karena dalam setiap kegiatan ini kita selalu musyawarah, rapat-rapat itu kan terlaksana gitu untuk membahas mengenai kegiatan, mengenai transparansi anggaran gitu. Jadi semua anggota paham dan tahu nih anggarannya sekian, pengeluarannya untuk apa dan apa gitu. Jadi semuanya tahu. Ini sangat transparansi dan tidak ada hal yang bisa menyebabkan kesalahpahaman, apalagi masalah anggaran yang sangat sensitif gitu. Kemudian dalam kegiatannya sendiri, dalam setiap kegiatan itu selalu ada dokumentasi, baik itu saat perencanaan maupun pelaksanaan. Bahkan ketika konseling pun ada output yang bisa kita lihat gitu, seperti RPL, kemudian hasil berita post-test
dan tentunya angka kepuasan gitu. Dan menurut saya itu sangat baik gitu dalam dalam tingkat transparansi dan akuntabilitas ini, sehingga bisa dibilang bahkan nih penambahan juga kita juga melibatkan pemangku kepentingan seperti pihak sekolah, kepala sekolah gitu kan ikut terlibat, kemudian pihak dosen gitu itu juga terlibat. Oke, berarti kayak kita selain transparansi dan akuntabilitas di proyek kita juga kayak menerapkan pada saat proyek berlangsung ya, bagi sama pihak-pihak yang emang terlibat langsung sama kita, kayak mitra seperti itu ya. Lalu nih kalau misalnya terkait sama apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat tempat proyek kepemimpinan dilaksanakan. Nah, untuk proyek ini sendiri sih dapat dikatakan berhasil ya. Dapat dibuktikan dari perselenggaraan proyek kan kemarin dapat terselenggara dengan baik. Alhamdulillah, siswa di sana pun atau konseling di sana pun merasa antusias, pihak sekolah pun senang gitu kan. Pelaksanaan proyek sendiri ini dilaksanakan di Waringin. Alhamdulillah sih berhasil gitu. Yang boleh saya sampaikan tadi. Alhamdulillah. Oke, berarti kayak keberhasilannya pun bisa terlihat ya, kayak misalnya mulai dari penerimaan mungkin, lalu antusias mereka mengikuti kegiatan, sampai kayak mereka pun memberikan kesempatan kita untuk mengakhiri kegiatan dengan apa tuh yang kita ketemu sama Pak ya, berpamitan, sampai berpamitan pun kita disuguhkan untuk menjalin komunikasi lebih lanjut ya kalau misalnya kita tahu. Berarti memang proyek kepemimpinan ini tuh berdampak ya untuk sekolah mitra gitu. Oke deh, kalau gitu mungkin masuk nih ke pertanyaan yang terakhir, kayak misalnya apakah ada saran atau kayak rekomendasi yang ingin kita gitu sebagai anggota proyek kita bisa berikan untuk kayak perbaikan atau pengembangan proyek kayak di masa yang akan depan gitu. Apa ada peningkatan lagi kan? Nah, untuk saran atau perbaikan maupun pengembangan proyek di masa depan, yakni keluh kesah kita sendiri. Untuk kelompok kami kan proyeknya tuh mengenai konseling gitu kan. Sedangkan kita kan sudah dibagi sekolah PPL. Kita sudah melakukan asesmen, kita sudah mengambil banyak data selama hasil observasi di sekolah mitra. Nah, kenapa proyek ini tuh dilarang dilakukan di sekolah PPL atau di sekolah mitra yang kita sudah jalankan gitu. Kenapa harus di luar? Itu tuh membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk kita melakukan observasi atau melakukan asesmen di sekolah, di luar sekolah atau di sekolah baru. Nah, mungkin itu salah satu kendalanya kenapa tidak dilaksanakan di sekolah PPL kita. Hal itu juga ketika kita melakukan perizinan kepada pihak sekolah mitra kita ketika akan menyelenggarakan proyek itu di sekolah luar, kita kan di situ kan menyampaikan beberapa kegiatan pelaksanaannya. Wah, proyeknya bagus, kita ada tanggapan dari pihak guru BK atau kurikulum, kenapa nggak dilakukan di sini? Nah, itu pun sebenarnya sangat disayangkan sekali kan, karena itu sangat menghambat dari segi waktu, alokasi, perizinan dan lain-lainnya gitu kan. Itu sangat kurang baik gitu lagi gitu kan. Berarti kalau misalnya saran dan rekomendasi dari kita simpelnya kayak bisa masih kayak proyek itu dilaksanakan di tempat PPL kita masing-masing gitu ya, untuk meminimalisir resiko-resiko yang kayak tadi. Nah, tapi sebenarnya tergantung dari plan kita, karena kita konseling gitu kan, dan dilaksanakannya di sekolah enggak kayak di komunitas atau apa. Jadi kita tuh lebih cocoknya di sekolah. Kenapa nggak di sekolah saja gitu? Tapi untuk topik yang lain mungkin mengharuskan di luar. Kalau kita kayaknya kayak konseling itu kan mengharuskan di sekolah. Jadi saran dari kita gitu kan mungkin itu saja. Gitu, jadi kayak karena
selama yang dilakukan saja sih. Tapi walaupun itu kita dapat melaksanakannya dengan baik. Iya. Walaupun ada kendala seperti itu, kita bisa mengobservasi lingkungan dengan baik. Kita bisa backup dengan baik dengan cara komunikasi atau dan lain-lain. Sudah efektif alhamdulillah. Walaupun ada keluh kesah seperti itu, tidak ada hambatan-hambatan yang membuat pelaksanaan ini ngaret atau tidak berjalan. Seperti itu sih. Kalau gitu berarti walaupun adanya kendala, kita bisa mengoptimalkan proyek kita ya. Itu mungkin untuk perbaikan aja di masa mendatang. Oke. Mungkin tergantung topik yang ini yang akan dilaksanakan mungkin seperti itu. Makasih. Mungkin ada lagi kayak misalnya saran-saran untuk proyek-proyek kita selanjutnya. Saran sih mungkin kita sebagai BK kan diusulkan dari dosen harus mengambil ke-BK-annya. Nah, sedangkan mungkin di masyarakat luar sana kita masih perlu memerlukan beberapa kebutuhan kayak manajemen ke-BK-an. Kita juga perlu memfokuskan hal lain, jadi nggak terfokus pada yang BK itu, jadi biar lebih luas aja cakupannya. Oke, berarti kayak pengen lebih holistik aja gitu ya kalau misalnya memberikan proyek. Oke deh kalau gitu, lalu ada yang mau dikasih saran lagi? Atau kayak rekomendasi kayak kegiatannya harus gimana? Kalau aku sih saran pribadi kayak misalnya rekomendasinya kayak mungkin kita dari awal semester 1 mungkin kayak kita dikasih tahu nih udah mau ada project gitu, sehingga kita kayak bisa mengumpulkan apa ya dana-dananya itu dari awal banget gitu, dari awal. Misalnya kayak outputnya kita nanti ada apa namanya project nih, jadi kayak kita udah tahu nih kelompoknya. Kalau yang kelompoknya nggak ada kayak misalnya satu angkatan kan sama-sama bakalan ke project nih, berarti kan mengumpulkan uang secara bersama-sama bisa lewat tabungan atau gimana, sehingga di akhir nggak kewalahan atau apa ya mencari-cari dana untuk kegiatannya. Terus apa atau apalagi kayak saya kegiatan kita project yang bagus itu kita bisa bikin proposal buat hire dana, bisa cari mitra sponsor, bahkan bisa kerja sama-sama. Mungkin kalau misal kita kayak komunitas PPA gitu kan yang konseling mungkin, atau ke BNN atau proyek-proyek yang besar gitu, yang lebih besar gitu. Jadi perencanaannya itu lebih terstruktur, lebih terang gitu kan ya, nggak dadakan. Jadi apa yang kita nanti lakukan juga mungkin lebih buah dari mungkin kalau misalnya dari sekarang gitu kan ya, kalau misalnya dari jauh-jauh hari gitu kan. Ya sebenarnya Mungkin karena di mata kuliah proyek kepemimpinan sendiri itu masuknya semester 2. Jadi tapi maksud saya saran saya sih bagusnya meskipun nanti diambil di semester 2, tapi di semester 1 udah dulu disampaikan bahwa nanti di semester 2 kalian akan melaksanakan proyek kepemimpinan. Jadi mereka itu udah bisa prepare dan terlebih dahulu begitu, maksudnya mempersiapkan lebih matang lagi untuk proyek